Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur sekalian, memuliakan Allah Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang Maha kasih sayang kepada hamba-Nya, yang Maha Rahim, Maha kasih sayang di dunia dan di akhiratnya Allah. Semoga senantiasa memberi kesempatan kepada kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut dalam tafsir surat Al-A'raf, surat Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'matan 'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim فأغلقناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, karena sebab Allah lam yakun mughayyiran, tidak merubah nikmatan, satu nikmat an'amaha ala qaum, yang Allah memberikannya ala qaumin, ke atas kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum merubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah sami'un alim, maha mendengar, alim maha mengetahui. Kata bi ali Fir'aun, seperti kebiasaan keluarga Fir'aun, walladzina, dan orang-orang min qablihim, sebelum mereka, kadzabu, telah mendustakan bi ayati rabbihim, dengan mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Fahlakna, kemudian saya binasakan mereka, bidhunubihim, dengan dosa-dosa mereka, wa ghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, yakni kaumnya, bersamanya, wa kullun, semua umat-umat itu, kanu zalimin, mereka adalah orang-orang yang zalim.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini adalah kita bacakan 2 ayat dari Al-Quran. Jadi tentang apa? Tentang ketetapan Allah yang diberlakukan di alam dunia ini, yang berkaitan dengan manusia. Bagaimana maksudnya? Maknanya jika manusia ini berpaling dengan Allah, dia memilih kufur daripada iman, dia milih maksiat daripada taat, dia milih menjauh daripada mendekat, dia milih menantang daripada membela, dan seperti itu. Ini Allah akan beri ketetapan. Di dunia Allah sudah tetapkan, bahkan nikmat itu dikatakan akan diubah. Pada sebenarnya nikmat itu sudah ada. Bahkan sebelum makhluk ini diciptakan, sebelum manusia diciptakan, itu nikmat sudah ada. Kita belum ada di dunia, Allah sudah ciptakan alam semesta. Di sana sudah ada rumputan, artinya rumput-rumput, sayur-sayuran itu sudah ada. Ya, tinggal dirawat. Kita rawat, dia panen, kita ambil, kita makan. Tuh begitu. Ya. Nah, berarti sudah ada. Nah, kemudian ketetapan Allah berlaku ketika dia mengubah iman menjadi kufur, ketika dia mengubah taat menjadi maksiat, ya maka Allah rubah. Nah, ini sudah jadi sunnatullah ya. Sunnatullah itu terjadi sebagaimana dalam umat-umat sebelum ini, sebelum Rasulullah sendiri. Ada kaum Ad, ada kaumnya Nabi Musa, ada kaum Samud. Semua ini Allah perlakukan seperti itu. Allah telah berikan nikmat yang banyak, malah dia merubah sikap dia terhadap nikmat-nikmat tersebut, bukan malah mensyukuri, tapi justru malah mengkufuri. Sehingga Allah ya merubah. Jadi yang merubah itu bukannya Allah, sebenarnya yang merubah itu adalah manusianya itu. Kalau saja orang itu taat dengan Allah Ta'ala, kalau saja manusia itu beriman dengan Allah Ta'ala, maka pastilah nikmat itu akan Allah berikan terus-menerus. Ya, nikmat Allah akan berikan terus-menerus. Nah, jadi yang merubah itu manusianya itu. Yang dulu sudah dibikin enak-enak, malah maksiat, akhirnya dirubahlah menjadi azab. Maka jelas di sini dikatakan, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan. Demikianlah itu. Demikian apa? Demikian azabnya Allah Ta'ala di atas sudah dijelaskan. Fa'aqadahumullahu biqulubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Kemudian Allah mengazab mereka dengan azab sepedih-pedihnya, dengan azab yang begitu pedih.
Karena sebab itu kekufurannya, maka Allah merubah. Dan sebenarnya Allah tuh lam yuku mughayyiran ni'mah. Allah tidak merubah nikmat. Ya, Allah telah berikan nikmat yang kecil ataupun yang besar. Maka dalam Al-Quran di sini dikatakan nikmatan itu nakiroh. Nakiroh itu masih umum, tidak ada alnya, an-ni'mah nggak ada, tapi nikmatan, nakiroh masih umum. Makanya umum tuh ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang besar. Nah ini Allah Ta'ala sudah berikan dan Allah tidak akan merubah. Nah sampai kapan Allah merubah? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga manusia ini merubah sikap mereka yang ada pada diri mereka. Jadi hatta, kalian ketahui hatta apa faedah hatta? Intihaul ghayah, puncak, ya, puncak. Jadi makna puncak itu bagaimana? Allah terus akan memberikan nikmat, terus Allah akan selalu tidak akan merubah nikmat. Sampai kapan? Sampai manusia itu sendiri kemudian merubah sikap dia, merubah taat menjadi kufur, merubah iman jadi kufur, merubah taat menjadi maksiat. Nah setelah itu sudah baru Allah rubah. Rubah apa? Dulunya nikmat Allah rubah menjadi azab. Nah karena ini sunatullah, nikmat sudah ada. Kalau dia taat akan senantiasa Allah berikan nikmat terus. Apabila tidak taat ya wala kafartum inna adabi lasyadid. Nah sekarang kalau itu nikmat sudah menjadi azab, maka berimanlah kepada Allah. Kita beriman lagi, sempurnakan iman kita, sempurnakan iman kita. Allah nanti sehingga Allah merubah lagi, ya, menjadikan nikmat kepada diri kita. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak ayat-ayat Allah tentang nikmat-nikmat yang harus kita syukuri, ya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur la azidannakum, pastilah saya akan berikan tambahan nikmat pada kalian. Tetapi kufur inna adzabi lasyadid. Lau amana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu. Ya, kalau saja penduduk kampung ini amanu, dia beriman, wattaqau, dan mereka itu bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samai, saya akan berikan, akan bukakan berkah-berkah dari langit, saya akan bukakan berkah-berkah dari bumi. Dari langit muncul keberkahan, dari bumi muncul keberkahan, tumbuh subur. Langit ada hujan, ini yang dapat menyuburkan tanah. Langit suasana udara yang nyaman, ya. Ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala ketika penduduk satu kampung ini mau beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang semestinya air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Normal enggak? Normal enggak?
Rumah kalau bertakwa. Nah ini kalau dia bertakwa bisa saja, mungkin saja Allah buat air mengalir dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Bisa ya seperti itu? Mungkin apa tidak? Mungkin saja. Allah Maha Kuasa, Allah mampu merubah hal-hal demikian. Itu sudah menjadi sunatullah. Dahulu ya memang itu teorinya air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah itu. Tapi kalau saja Allah tidak suka karena akhlak kita yang menyebabkan Allah merubah dari air yang mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah. Allah bisa rubah mengalir dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Terjadilah tsunami, datanglah entah yang tinggi entah yang rendah sama rata begitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Maka nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu nyaman, ketika kita tidak mensyukurinya, Allah akan merubah. Pada dasarnya Allah tidak berubah. Allah tidak berubah pada dasarnya. Nah, kenapa Allah rubah? Karena manusia yang merubah. Merubah apa? Merubah taat menjadi maksiat. Merubah apa? Merubah iman menjadi kufur. Merubah apa? Merubah dia dekat, merubah menjadi jauh dari Allah Ta'ala. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim. Sebagaimana kebiasaan orang-orang zaman dahulu, Fir'aun laknatullah alaih bersama kaumnya, dan juga sebelum mereka ada kaum Ad, kaum Samud. Ini mereka seperti itu, sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah kepada mereka, bukannya malah syukur tapi malah kufur. Akhirnya Allah berikan banyak azab baik di dunianya maupun di akhirat. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran ini diabadikan sampai hari kiamat, supaya anak cucu kita sampai hari kiamat membaca kisah-kisah tentang kisah orang-orang terdahulu, orang yang taat, orang yang tidak taat. Bagaimana orang taat? Allah berikan pahala surga. Bagaimana orang tidak taat? Neraka selamanya. Ini supaya kita mengerti. Maka kajian kita setiap hari satu ayat, dua ayat ya. Ini kita perhatikan, kita pahami, kita minta sama Allah agar Allah Ta'ala ini berikan kepada kita paham, sehingga ada kekuatan untuk dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan seperti nanti malah kita ikuti jejak Fir'aun laknatullah, kita mengikuti jejaknya Qarun laknatullah alaih ya. Tidak seperti itu. Kalau saja seperti itu, maka sunatullah akan berlaku. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala sebab kufurannya. Ya kita pun akan kayak begitu juga. Kalau laknatullah, dia bersama Nabi, dia berusaha, punya usaha, setelah dia kaya, sukses, Nabi Musa berminta, wahai Qarun, saya minta buat dakwah ini, maslahat agama ya. Dari rezeki yang Allah beri kepada kamu, berilah kami untuk itu. Kata Qarun, bagaimana? Oh, saya itu dia punya uang, usaha saya sendiri kok, nggak ada sangkut pautnya dengan kamu, nggak ada sangkut pautnya dengan Allah Ta'ala. Innama utitu min ilmin
bukti. Saya mendapatkan ini semua karena ilmu saya, katanya. Bukan karena Allah, bukan karena kamu. Saya kaya ustaz atas usaha saya sendiri, bukan karena Allah, bukan karena kamu. Nah, sombong gak itu? Sombong ya, horor, sifat begitu. Akhirnya ya, ini memancing-mancing marah Allah Ta'ala. Allah binasakan horor bersama hartanya, habislah sudah. Nah, itu sebagai cerita yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar kita dapat membaca, agar kita dapat memahami mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Begitu. Fa'alaknahu bidunubihim wa akhrajna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Maka mereka adalah umat-umat yang mendustakan Allah Ta'ala, umat-umat yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasul-Rasul Allah. Kanu zalimin, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Kita berdoa agar Allah memberi kepahaman, kita dapat amal dan menyampaikannya. InsyaAllah ini saja yang bisa saya sampaikan. Benar dari Allah sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepada untuk bisa amal dan menyampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu